Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi ya, subuh ini. Selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry, dalam pelayanan One Way Ministry ya. Ini kita lanjutkan yang kemarin ya, atau hidup di dalam roh, tapi yang firman-Nya di Matius 22 ya, Matius 22 ayat 37-39. Nah, sekarang yang ayat 39, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Bapa, kami percaya kuasa firman-Mu bekerja sesuai apa yang Kau firmankan atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu pada saat ini, dan Kau terus bekerja ubah kehidupan kami mengalami pemulihan, pembaharuan, dan kami selalu semakin hidup di dalam roh-Mu, dan kami semakin memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, atas persetujuan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut lagi ya saudara ya. Firman Tuhan katakan bahwa yang kemarin sudah dibahas, yaitu tentang kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu ya toh. Itu sekarang yang kedua adalah hukum yang sama dengan di atas, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kalau kita hidup di dalam daging, rasanya impossible saudara, nggak mungkin. Wah, ya angel ya, mosok ngasih orang lain. Jadi gini, kalau saya beli pakaian baru, saya kepingin mengasihi orang sesama seperti diri kita sendiri, berarti kita harus memberikan dia baju baru, karena kita pengennya pakai baju baru, padahal harus sama, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri ya kan saudara yang kasih Tuhan, seperti dirimu sendiri. Jadi kita ya harus sama seperti kita gitu loh, mau apa ya harus sama gitu, harus sama saudara. Nah itu yang Tuhan inginkan sebetulnya, harus sama. Jadi kalau nggak bisa sama ya nggak bisa, itu berarti nggak mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Padahal itu rumusnya, kalau kita mengasihi Tuhan, kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi ada belas kasihan saudara, seperti Tuhan Yesus ajarkan, itu ada belas kasihan antara kita dengan yang kita layani, begitu saudara. Jadi intinya begitu. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi sama manusia, berarti kita bohong. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, itu bohong. Karena Allah itu roh adanya, jadi kita nggak bisa lihat. Ya Tuhan kepingin bukti melalui sesama kita yang kelihatan, kita prakteknya begitu saudara. Ya, balik lagi, kalau kita hidup di dalam roh, sebetulnya kita itu kan iman sudah dikasih oleh Allah Bapa. Tinggal kita terima pemberian iman itu, tinggal kita jalankan firman, terus percaya menjalankan, percaya menjalankan firman-Nya. Sudah aman, kita hidup di dalam roh itu tidak susah saudara, tidak susah sama sekali, tidak enteng, gampang saudara. Lah tinggal dagingnya ini loh disalibkan ya. Padahal kalau kita ini sudah percaya Tuhan ya, kita itu sudah milik Kristus, itu telah menyalibkan daging saudara. Ayat firman-Nya ada, nanti saya sertakan di sini ya. Nanti di sini akan saya tulis itu ayatnya itu ya. Jadi kalau kita sudah lepas dari daging, itu sebetulnya kita milik Allah, itu sudah enggak hidup lagi di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu gampang saudara, pokoknya percaya sama firman Tuhan, lakukan. Percaya firman Tuhan, lakukan gitu loh. Terus dalam setiap kehidupan sehari-hari ini, kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita ya harus menjalani saudara. Jangan enggak menjalani saudara, harus dijalani. Dengan cara apa? Ya seperti Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita nggak pakai firman Tuhan mengatakan, ya kita hidup dalam daging lagi, kita pasti kalah saudara. Nggak mungkin kita akan menang. Daging itu lemah ya, tapi roh itu kuat. Roh itu memberi hidup dalam kehidupan kita. Ya, orang kalau mati aja takut ya. Apa-apa nek nggak hidup ya nggak seneng. Contoh lampu mati, peteng ya nggak seneng, ya tau diuripke lampune. Mobil mati ya nggak seneng.
nanti dorong ya toh saudara, dorong ya toh, dihidupkan mobilnya, apalagi kompor dinyalake buat masak. Semua kalau hidup itu penak saudara, bermanfaat, kita itu jadi bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Semua kalau hidup bermanfaat, kipas angin ya toh saudara, kalau nggak hidup ya rugi, buat apa beli kipas angin saudara ya toh. Kalau hidup itu semuanya jadi enak saudara, bermanfaat dan berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama manusia gitu loh. Kalau daging itu mati saudara, kebinasaan saudara, nggak dapat kerajaan Allah, nggak dapat hidup kekal saudara. Nggak penak hidup dalam daging itu, susah saudara sebenarnya. Hidup dalam roh itu penak kok saudara. Kita bisa apa-apa menurut saudara, rasanya itu ya itu loh. Makanya kalau hidup dalam roh itu nggak ada paksaan, seneng aja, enjoy gitu. Kayak saya gini nih, enjoy aja, nikmati aja hidup itu. Nggak ada susah, nggak ada sukar. Suruh ngasih sama seperti diri kita sendiri ya sama aja, nggak apa-apa. Saya punya uang sedikit buat beli makan, ada orang gelandangan, ada orang miskin itu, Tuhan gerakkan hati saya untuk mengasihi dia gitu. Persembahan yang benar di hadapan Tuhan pada saat kita melayani saudara kita yang paling hina dan miskin itu saudara, kalau Tuhan katakan. Kalau orang-orang yang sudah punya terus ditambahi, dikasih lagi biar tambah sugih, itu ya bukan pelayanan Tuhan itu. Pelayanan Tuhan itu kasih, yaitu orang-orang yang contohnya gini, firman Tuhannya kurang, masih miskin firman Tuhan, masih miskin melakukan firman Tuhan, masih miskin doa, masih miskin kurang baca firman Tuhan, masih miskin berbuat hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu yang dikasihi Tuhan. Nah saya ini juga begitu saudara, hati saya sudah tergerak untuk itu, karena bukan karena saya kepingin seperti itu, enggak, tapi karena memang ini dorongan Roh Kudus untuk saya menyampaikan ini saudara. Saya dulu sekolah Alkitab nggak selesai, lari ya toh, juga pengen jadi hamba Tuhan, sudah didorong Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Tapi ini selama COVID 3 bulan terakhir ini Tuhan nggak tahu, ini nggak bisa berhenti saya. Akhirnya ya tetap saya bikin video. Saya bikin pertama itu dengan malu-malu, saya nggak berani khotbah gini, dengan video gini saya nggak berani saudara. Saya pertama cuma pakai kata-kata bijak, ayat-ayat firman Tuhan saya yang dikasih sama Tuhan, saya tulis, saya kasih latar lagu belakang gitu ya. Terus habis itu mulai meningkat lagi dengan khotbah saudara, dengan khotbah tetapi nggak pakai kelihatan mukanya begini saudara ya, nggak kelihatan mukanya begini ya, tapi ayat-ayat firman Tuhan saya masukkan dan saya gitu. Jadi kerjanya lebih susah saudara, enak gini, lebih cepat. Jadi saya ngomong selesai tinggal ngisi nanti ayatnya, lebih gampang gitu ya, ini lebih cepat gitu. Nah itu semua karena dorongan Roh Kudus gitu. Kalau kita nuruti Roh Allah itu cuma percaya sama firman Tuhan, jalankan firman Tuhan, jalankan, udah Tuhan gerakkan ya udah, jadi saksi ya sudah, jadi saksi, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi keset gini nih ya udah kita jalani aja. Namanya kita hamba itu ya manut sama Tuannya. Tuannya siapa ya? Tuhan Yesus. Kita ini sebetulnya adalah milik Kristus saudara, bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Begitu kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu sebetulnya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, karena firman Tuhan katakan seperti itu saudara. Jadi kita ini sudah milik Kristus, ya terserah Kristus mau ngapake kita gitu loh. Kalau Tuhan katakan ya beritakan kasihku, ceritakan kasihku supaya orang lebih tahu tentang kebenaranku, tentang segala sesuatunya. Makanya kalau di ayat yang kedua ini saudara, kalau kita hidup di dalam daging mesti ngomongnya nggak mampu, pasti nggak bisa, karena daging itu lemah saudara, nggak kuat, egois. Daging itu egois, hanya mementingkan diri kita sendiri banyak, nggak mementingkan sesama. Padahal Tuhan itu datang ke dunia karena belas kasihan. Nah kita kalau sudah di dalam Kristus itu, kehidupan Kristus itu, firman-Nya yang ada dalam diri kita itu yang timbul belas kasihan terhadap sesama. Ingat saudara, sesama manusia itu bukan yang Kristen tok saudara. Banyak di dunia ini yang agamanya lain dengan kita. Tapi Tuhan katakan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu saudara, bisa enggak seperti itu?
Jangan beda-beda ras, ya toh, bangsa, golongan dan sebagainya, nggak boleh itu. Ya, Tuhan ajarkan nggak seperti itu. Ayo hidup di dalam Tuhan, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri, tetapi di dalam roh, di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam tuntunan Roh Kudus, pasti bisa. Nanti otomatis jalan sendiri, saudara. Kalau di dalam roh itu pasti jalan sendiri. Tapi kalau di dalam daging, kita nanti akan berusaha pakai kekuatan kita. Itu nanti kelihatan, nggak tahan lama, saudara, nggak awet. Disuruh sabar gitu sedikit, tok dulu kan ngamuk-ngamuk lagi. Tapi di dalam roh itu ono sukacita, ya toh. Dalam firman Tuhan itu masalah kerajaan Allah itu adalah bukan masalah makanan dan minuman, saudara, adalah membicarakan masalah damai sejahtera, ya, dan sukacita di dalam Roh Kudus, saudara. Ya, jadi nek kerajaan Allah datang dalam hidupmu, ono iku sukacita, ya, awak atine damai sejahtera, udah gitu tok, saudara. Gak ada yang lain. Enak wis pokoknya ikut Tuhan. Makanya ayo berjalan dalam roh, belajar berjalan di dalam roh. Semuanya nggak akan susah. Asal kita mau percaya sama Tuhan, jalani firman-Nya. Percaya Tuhan, jalani firman-Nya. Gampang loh ya. Ya wis toh, bertobat, mengaku bahwa Yesus Tuhan, terus sering berdoa, membaca firman, ya menjadi orang benar itu nek kita nggak pernah membaca aturannya kebenaran kan ya nggak bisa toh. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah Allah. Ya toh. Lalu kita mau berjalan dalam kebenaran terus gak ngerti jalan-jalannya rambu-rambu kebenaran itu harus gimana kan ya nggak bisa, saudara. Kalau kita jalan di gunung gitu itu kalau nggak ada rambu-rambunya kan susah juga tuh. Wayai naik turun kita nggak tahu. Tapi ada rambu-rambu kan kita bentar lagi mau naik mau turun gitu. Jadi ini ada kebenaran Tuhan yang nuntun dalam Roh Kudusnya itu enak, saudara. Wis toh, gampang rasanya hidup itu enak. Ono iku damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus toh. Ya itu, makanya bedanya hidup di dalam daging dan roh itu seperti itu. Makanya ayat 2 itu nanti akan sulit terjadi dalam kehidupan kita kalau kita berjalannya pakai daging, nggak bisa. Harus pakai kuasa Roh Kudus. Ya, hidup di dalam roh. Percaya sama firman Tuhan, jalani. Percaya firman Tuhan, jalani. Udah. Kepol. Melu Tuhan Yesus itu oke gitu. Melu Tuhan Yesus itu hidup di dalam roh, saudara. Ya, Bapak terima kasih firman-Mu sederhana tetapi ini membuat hati kami semakin sukacita. Biarlah damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus kerajaan Allah ini biarlah terjadi atas setiap kehidupan. Dan firman-Mu inilah mengasihi sesama itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kita harus praktek yang kelihatan, ya Tuhan. Terima kasih firman ini terus bekerja bagi pendengar-pendengar firman-Mu. Kuasa firman-Mu terus membakar kami, menyala-nyala rohnya untuk melayani-Mu, hidup di dalam roh, di dalam kebenaran-Mu. Dan semakin banyak pendoa-pendoa syafaat sebagai anggota tubuh Kristus yang saling menyatu untuk melengkapi segala talenta kami masing-masing, karunia kami masing-masing untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayakan, kemasyuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa. Dan kami yang tak sempat kami pikir renungkan rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu ini sudah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus pembaharuan terjadi, pengurapan terjadi, dan perubahan setiap hari semakin mencintai Engkau terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih ya, kiranya ini akan semakin membuat kita semakin cinta
sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati sahabat One Way Ministry semuanya. Haleluya, amin. Ikut Tuhan Yesus, mantap.